Wih, sorry, kita mundur sejenak ya, karena ombaknya mulai naik teman-teman, cukup ganas ya. Rupanya banyak yang mati mungkin ya. Kena angin teman, ada tuba-tuba yang beberapa tuba tidak menyala. Jadi ini batunya batu karang ya. Malam hari ya, ini juga banyak turis-turis di sini yang berfoto-foto ya. Ini turis-turis yang berfoto-foto malam hari. Sepertinya ini sampai pagi hari ya, suasana seperti ini sampai pagi hari. Dan di sebelah kiri ini, tempat seperti kafe teman-teman ya. Seperti kafe di sebelah kiri. Benar ya, ada turis lewat, teman-teman tak fotonya dulu. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayu, salam budaya, salam Nusantara, salam sehat jiwa dan raga teman-teman. Suara saya agak serak-serak ya. Maklum kena angin laut teman-teman. Oke, selamat datang kembali di channel YouTube-nya Laskar Satmata. Kali ini saya berada di pantai teman-teman ya, dengan ombak yang cukup besar ya. Suasana malam hari. Nanti kita akan mereview ada sebuah purba teman-teman ya, purba yang ada di wilayah sini. Nanti kita akan mengulas bagaimana sejarahnya. Suasana malam hari ya, suasana malam hari. Namun sebelum saya ulas, silakan teman-teman tekan tombol subscribe terlebih dahulu agar saya bersemangat teman-teman ya, semangat untuk mereview bagaimana sejarah dari pura tersebut ya. Oke, silakan tekan tombol subscribe terlebih dahulu teman-teman. 1, 2, 3, sudah? Oke, mari kita let's go. Jadi ini ya, saya berada di Pulau Dewata, Bali. Di mana Pulau Dewata sendiri pulau yang cukup sakral teman-teman ya, dengan ombak yang cukup besar. Ini teman-teman, kita ini jam 12 malam ya, jam 12 malam. Nah ini, sorry, ini selisih 1 jam. Aslinya jam 12 malam. Ini, kalau di HP jam 12 malam teman-teman. Nah ini ya, jam 12 malam. Oke, jadi ini berada di Pantai Batu Bolong di Canggu teman-teman, Bali. Jadi terkenal karena tebing karang berlubang yang menjorok ke laut. Jadi ini ya tebingnya teman-teman ya. Dengan pura suci di atasnya. Jadi ini di atasnya ada pura suci teman-teman ya. Ini ada sorry, kita mundur sejenak ya, karena ombaknya mulai naik teman-teman, cukup ganas ya. Nah, ini ada turis pacaran teman-teman. Ada turis pacaran. Jadi harus hati-hati kalau pacaran di sini, jangan sampai melamun nanti tergulung ombak teman-teman. Karena ombaknya cukup lumayan dasar ya. Jadi ada pura suci di atasnya ya. Jadi diyakini didirikan oleh pendeta suci Dang Hyang Nirarta pada abad ke-16 ya, pada abad ke-16. Jadi pura ini bernama Pura Batu Bolong atau Pura Karang Bolong, teman-teman. Yang berfungsi sebagai tempat pemujaan Ida Batara Segara dan penyucian benda sakral atau melasti. Jadi memang sampai sekarang difungsikan teman-teman ya, pura ini di atasnya untuk penyucian benda sakral ya. Jadi poin-poin yang penting dalam sejarah fakta dari Pantai Batu Bolong ini adalah asal-usulnya. Jadi asal-usul Batu Bolong itu berasal dari struktur batu karang besar di tepi pantai ini teman-teman ya, yang memiliki lubang di bagian bawahnya. Jadi ini sebenarnya ada lubang. Benar teman-teman. Mulai naik ya, akhirnya mulai naik. Kita mundur dulu teman-teman, kita mundur. Jadi sejarahnya Pura Batu Bolong ini didirikan sebagai bagian dari perjalanan spiritual Dang Hyang Nirarta atau pendeta sakti Waurau dalam menyebarkan ajaran agama Hindu di Pulau Dewata, Bali. Kita akan nyoba ya, masuk teman-teman ya. Sorry, bukan masuk, kita akan coba mereview lebih dekat ya. Mereview lebih dekat bagaimana seperti apa pura ini. Dan ini ada tulisan teman-teman ya. Bentar. Wajah saya kelihatan. Jadi ini ada perhatian teman-teman. Jadi dilarang naik ini ya. Dilarang untuk menaiki pura tersebut. Jadi nggak boleh sembarangan teman-teman. Untuk menaiki pura ini nggak boleh sembarangan. Di sini saya nemukan berupa persajian ya. Ciri khas atau adat dari Bali teman-teman. Pasti ada persajian. Ini sayang dupanya banyak yang mati mungkin ya. Kena angin teman, ada tuba-tuba yang beberapa tuba tidak menyala. Jadi ini batunya batu karang ya, batunya batu karang, sangat luar biasa. Cukup besar ya, kita saya mundur sedikit, ini cukup lumayan besar. Ini juga ada sesaji berupa air kelapa, satu butir kelapa ya, bukan air kelapa, tapi satu butir kelapa yang di sini ya, mungkin itu sajian. Nah itu teman-teman dari jauh itu ya, kelihatan seperti ada batu, mungkin tempat puranya ada di situ ya, pemujaannya ada di situ. Batu yang cukup besar ya teman-teman, batu yang cukup besar. Nah ini malam hari ya, ini juga banyak turis-turis di sini yang berfoto-foto ya. Ini turis-turis yang berfoto-foto malam hari
Sepertinya ini sampai pagi hari ya, suasana seperti ini sampai pagi hari sepertinya. Nah, ini. Saya nggak mau menanyai teman-teman karena saya juga sendiri nggak bisa bahasa Inggris ya. Tapi yang pasti terus-terus ini bule-bule ini berfoto-foto. Dan di sebelah kiri ini, tempat seperti kafe teman-teman ya. Seperti kafe di sebelah kiri, kafe dengan lampu warna-warni yang cukup banyak dan musiknya cukup menggetarkan. Nah ini bule-bulenya lagi selfie-selfie teman-teman ya. Lagi berfoto-foto. Saya nggak tahu ini bule dari mana. Kita coba dekati ya, teman. Kita coba dekati. Kita coba dekati lagi. Nah ini. Wah, kok nggak masuk angin nih kira. Kayak kelambing ini tok bule ini. Ya, jadi batunya di sebelah sana. Ya. Oke, kita mereview batu aja teman-teman. Nanti saya takut tambah kesasar dek bule, wah bahaya teman-teman. Bahaya. Wah, ombaknya semakin besar ya, semakin naik, semakin naik. Kita akan dekati batu ini lagi. Jadi ini batu karang bolong teman-teman ya, di sinilah lokasinya. Kurang lebih kalau lebarnya ya teman-teman, ini kurang lebih lebarnya berapa meter ya? Sekitar 1, 2, 3, mungkin 15-an meter ya, 15-an meter kurang lebih. Kita akan coba review lagi teman-teman. Kita menjauh dari musik ya, karena takutnya nanti masuk ke sini musiknya teman-teman. Mudah-mudahan nggak masuk ya, mudah-mudahan nggak masuk. Jadi seperti ini. Wah, nanti mudah-mudahan nggak masuk, nanti dimasuk, waduh bahaya. Jadi ini tempat pemujaannya masih aktif ya, atau puranya masih aktif digunakan. Saya rasa tempat ini bisa dikunjungi 24 jam. Nanti kita hanya hanya membayar Rp5.000 untuk parkir ya. Nah, Rp5.000 untuk parkir tanpa ditarif atau tanpa ada tiket masuk. Hanya biaya parkir aja Rp5.000. Jadi teman-teman mau tempat-tempat wisata gratis ya di sini aja. Ya. Benar saya mundur di sini. Sepertinya kalau mundur lebih enak. Jadi inilah pantai atau Karangbolong yang mempunyai sejarah yang cukup kental ya, cukup kental. Luar biasa teman-teman, luar biasa tempat ini. Benar ya, ada tulis lewat teman-teman, tak fotonya dulu. Jadi fungsi dari spiritual dari pura ini adalah tergolong kahyangan jagat teman-teman. Jadi menjadi tempat ibadah penting bagi umat Hindu Bali untuk memohon berkah. Jadi memang sangat sakral dan sangat berfungsi dan sangat penting bagian dari ibadah peribadatan umat Hindu di Bali. Oke ya, saya kok kelihatan. Oke ya, sekian saya sebenarnya mau naik ke atas, cuman takut ya karena memang nggak boleh atau dilarang untuk kita naik ke atas. Cuman gambaran situasinya seperti itu. Jadi di sini ada pura, di belakangnya itu ada kafe-kafe. Silakan kalau teman-teman di sini boleh malam hari aja enak ya, gratis. Bisa ada gratis ya, namanya. Aduh, ono arek pacaran teman-teman. Ojo kepengin ya. Ojo kepengin. Oke, sekian mungkin review dari saya. Jadi teman-teman kalau lagi ke Bali, boleh mampir ke sini ke pura atau pantai Karangbolong atau Batu Bolong. Wah, ini kayak pacaran ya, powoteng teman-teman, sewepi. Oh, tapi aja ditiru. Oke, terima kasih teman-teman. Sekian review saya di pantai atau Watu Karangbolong. Tetap ikuti terus channel YouTube-nya Laskar Satmata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.